Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Terima kasih telah mengklik video ini. Pastikan sudah klik tombol like dan subscribe ya. Jangan lupa sertakan komen di kolom komentar. Perkenalkan, kami siswi dari SMK Negeri 1 Purbalingga. Hari ini kita akan belajar materi sejarah Indonesia tentang kerajaan-kerajaan Indonesia. Apa sih yang akan kita bahas hari ini? Yaitu ada Kerajaan Tarumanegara dan Kerajaan Pajajaran. Nah, untuk belajar lebih dalam, yuk simak terus videonya. Yang pertama, kita akan bahas Kerajaan Tarumanegara. Baik, berikut ini adalah nama kelompok kami. Yang pertama ada Belkis Salsabila, Fajarina Rizky Rahayu, Fatma Ayu Lestari, Hayayumna Sabira, Maulidina Nur Azizah, dan yang terakhir Safa Sucitri Mulyaningsih. Kerajaan Tarumanegara dibangun oleh Raja Jayasinghawarman ketika memimpin pelarian keluarga kerajaan dan berhasil meloloskan diri dari musuh yang terus-menerus menyerang kerajaan Salakanagara. Di pengasingan tahun 358 Masehi, Jayasinghawarman mendirikan kerajaan baru di tepi Sungai Citarum di Kabupaten Lebak, Banten dan diberi nama Tarumanegara. Nama Tarumanegara diambil dari nama tanaman yang bernama tarum, yaitu tanaman yang dipakai untuk ramuan pewarna benang, tenunan, dan pengawet kain yang banyak sekali terdapat di tempat ini. Pada Kerajaan Tarumanegara, jenis sistem pemerintahan yang digunakan adalah monarki absolut. Monarki absolut adalah jenis sistem pemerintahan di mana kepala pemerintahan dipegang oleh satu penguasa, yaitu raja yang akan menjalankan pemerintahan di Kerajaan Tarumanegara tersebut. Berikutnya, pada kondisi ekonomi masyarakat Tarumanegara mengutamakan bidang pertanian sebagai sumber mata pencaharian mereka. Mereka berladang secara berpindah-pindah. Selain itu, bidang pelayaran dan perdagangan tidak kalah penting dalam perekonomian Tarumanegara. Dalam prasasti Tugu, dinyatakan bahwa Raja Purnawarman memerintahkan rakyatnya untuk membuat sebuah terusan sepanjang 6.122 tombak. Terusan ini dibangun oleh golongan budak dan kaum sudra. Pada akhirnya, terusan ini selain berfungsi sebagai sarana pencegah banjir, juga berfungsi sebagai sarana lalu lintas pelayaran, perdagangan antar daerah di Kerajaan Tarumanegara dengan daerah di kerajaan lain. Berdasarkan catatan Fahien, seorang musafir Cina, masyarakat Tarumanegara memperdagangkan beras dan kayu. Nah, selanjutnya, bagaimana kehidupan sosial dan budaya Kerajaan Tarumanegara? Kehidupan sosial Kerajaan Tarumanegara juga sudah rapi dan makmur. Raja Purnawarman adalah penguasa besar yang berhasil meningkatkan kesejahteraan kehidupan rakyatnya. Di Kerajaan Tarumanegara terdapat golongan Brahmana, Ksatria, dan ada pula kelompok petani, pedagang, pelaut, pemburu, peternak, dan nelayan. Budaya Kerajaan Tarumanegara, selain di bidang sastra, kebudayaan Pahat juga berkembang, dibuktikan dengan kesamaan penemuan arca di Cibuaya dan di Semenanjung Melayu dan Siam. Arca yang ditemukan di Cibuaya yaitu arca Wisnu. Masa kejayaan Raja Purnawarman. Raja Purnawarman berhasil membawa Kerajaan Tarumanegara berjaya. Raja Purnawarman merupakan generasi ketiga dari Raja di Raja Guru Jayasinghawarman. Pada masa kejayaannya itu, Tarumanegara mengalami perkembangan pesat. Selain dengan memperluas wilayah kerajaan melalui ekspansi ke kerajaan-kerajaan kecil di sekitar kekuasaannya, Raja Purnawarman juga membangun berbagai infrastruktur yang mendukung perekonomian kerajaan. Adapun salah satunya adalah Sungai Gomati dan Candrabaga. Kedua sungai ini, selain untuk mencegah terjadinya banjir saat musim hujan, juga berperan penting dalam pengairan lahan pertanian sawah yang dulu menjadi salah satu penggerak kehidupan ekonomi masyarakat Kerajaan Tarumanegara. Masa kepemimpinan Raja Purnawarman dianggap sebagai masa kejayaan Kerajaan Tarumanegara. Selain itu juga karena kemampuan kerajaan yang mampu berkurban 1.000 ekor sapi saat pembangunan kedua sungai itu.
Masa kemunduran atau keruntuhan Kerajaan Tarumanegara. Yang pertama, keruntuhan Kerajaan Tarumanegara yang saat itu dipimpin oleh Raja Tarusbawa atau Raja ke-13 disebabkan oleh kurangnya kepemimpinan di Pulau Jawa. Raja Tarusbawa lebih memilih untuk memimpin kerajaan kecilnya yang berada di hilir Sungai Gomati. Yang kedua, pada saat itu serangan dari kerajaan lain juga menjadi salah satu alasan jatuhnya Kerajaan Tarumanegara, dan salah satunya ialah Kerajaan Majapahit. Setelah Kerajaan Tarumanegara runtuh, meninggalkan beberapa peninggalan bersejarah, di antaranya ada 1. Prasasti Ciarudan, 2. Prasasti Jambu, 3. Prasasti Tugu, 4. Prasasti Kebun Kopi. Kerajaan Pajajaran atau Kerajaan Sunda adalah kerajaan Hindu yang berlokasi di sebelah barat Pulau Jawa atau Sunda. Beribu kota di Pajajaran, sekarang adalah Bogor. Kerajaan ini lebih dikenal dengan nama Pakuan Pajajaran. Pakan atau Pakuan berarti kota. Sebagaimana adat kebiasaan di Asia Tenggara pada masa itu yang menyebut kerajaan dengan nama ibu kotanya. Beberapa catatan sejarah menyebutkan kerajaan ini didirikan oleh Sri Jayabupati pada tahun 923. Sementara Pakuan Pajajaran secara resmi dinyatakan berdiri saat Jayadewata naik tahta pada 1482 dan bergelar Sri Baguda Maharaja. Sejarah kerajaan banyak dikisahkan dalam berbagai kitab cerita. Pada masa pemerintahan Kerajaan Pajajaran, sistem politik yang digunakan adalah feodal, di mana susunannya terdiri atas puncak tertinggi dipegang oleh seorang dengan gelar prabu atau raja. Kemudian, di posisi kedua diduduki oleh seorang yang bergelar putra mahkota. Kondisi ekonomi Kerajaan Pajajaran. Kerajaan Pajajaran memiliki 6 pelabuhan, yaitu Banten, Bontang, Cigede, Tangara, Kalapa, dan Cimanuk. Melalui 6 pelabuhan inilah, masyarakat Pajajaran melakukan kegiatan perdagangan dan pelayarannya. Pada masa ini, telah beredar mata uang dari luar negeri. Di samping berlayar, mereka juga bercocok tanam. Sosial masyarakat Sunda dan Pakuan Pajajaran secara garis besar dapat digolongkan ke dalam golongan seniman, peladang atau pecocok tanam, pedagang. Kehidupan budaya masyarakat Pajajaran sangat dipengaruhi oleh agama Hindu. Peninggalannya berupa kitab cerita Parahyangan dan kitab Sangyang Siksakanda, prasasti-prasasti, dan jenis-jenis batik. Kerajaan Pajajaran pada masa pemerintahan Sri Baduga Maharaja mengalami masa konusan karena pembangunan Pajajaran di masa itu menyangkut seluruh aspek kehidupan pembangunan yang bersifat material. Tersebut terlacak pula di dalam prasasti kebantenan dan bail dari Kedus Prasasti, serta cerita pantun dan kisah-kisah babat tersebut diketahui bahwa Sang Maharaja membuat karya besar. Pakuan Pajajaran hancur pada tahun 1579 akibat serangan Kesultanan Banten. Berakhirnya zaman Kerajaan Sunda ditandai dengan dirampasnya Palangka Sriman Sriwacana atau batu penobatan tempat seorang calon raja dari trah sejarah Sunda duduk untuk dinobatkan menjadi raja pada tradisi monarki di Tatar Pasudan. Dari Pakuan Pajajaran ke Keraton Surosowan di Banten oleh pasukan Maulana Yusuf. Setelah Kerajaan Pajajaran runtuh, meninggalkan beberapa peninggalan bersejarah, di antaranya 1. Prasasti Batu Tulis, 2. Prasasti Kawali, 3. Prasasti Sanghyang Tapak. Oke teman-teman, sekian video penjelasan tentang Kerajaan Tarumanegara dan Kerajaan Pajajaran. Semoga
video yang kami tampilkan dapat bermanfaat bagi kalian semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.